Walaupun dia sudah berumah tangga, tetap kasih nasihat. Ya kadang kita ni Ibu takut bagi nasihat ke anak. Ada tu yang takut bagi nasihat ke anak. Ya tak? Apa pula ditakutkan ngasih nasihat? Ya tak? Ya masalahnya kadang-kadang apa kok dari dulu contoh teladan tak ada ke anak lah tu makanya takut bagi nasihat. Ya tak? Aku tanya nak apa le contoh tu je. Kan? Jawab dah waktu. Wasiat tentang akidah ni paling pokok ni, agama. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ni jangan kamu mati ya kalau ndak Islam. Kecuali kamu Islam. Saya ni kalau dulu saya didik dengan baik mungkin tak akan seperti ini. Tapi Ibu jangan berhenti sampai kata itu. Masih ada kesempatan menjadikan dia baik. Kan belum mati Ibu. Masih ada waktu. Nabi Nuh anaknya itu ratusan tahun mungkin usia anaknya durhaka Ibu tu. Tapi Nabi Nuh tidak berhenti walaupun Nuh tu berkata, ya Tuhan bagaimana nasib anakku? Allah jawab, innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Karena dia kafir matinya. Nabi Nuh menyesali, dia anak saya Tuhan. Bukan kata Allah, bukan anakmu. Disitulah dalilnya kalau beda agama mati, tidak ada hubungan nasab. Makanya hak waris putus. Anak Ibu kalau murtad, mati Ibu, dia tidak dapat warisan. Yang nasihatnya itulah yang direkam di dalam surat Luqman ini mulai ayat 12 sampai 19 itu. Ya, ini tentang nasihat Luqman. Ada nasihatnya tentang persoalan akidah, ada nasihatnya tentang persoalan ibadah, ada nasihatnya tentang persoalan akhlak. Ini nasihatnya lengkap Luqman ini ya. Nah, kita akan bahas nasihat-nasihat Luqman ini ya di surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Kita baca ayat per ayat. Nanti kita akan bahas langsung seperti apa redaksi daripada ya nasihat-nasihat Luqman itu. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Ya, hikmah itu ilmu. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang bersyukur hanya sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang kafir sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu ayat 12-nya surah Luqman. Jadi yang dipuji Allah dari Luqman itu bukan wajahnya, bukan kayanya, bukan jabatannya. Yang dipuji Allah dari Luqman itu dia diberikan Allah al-hikmah. Nah, ini yang dipuji ini Bapak-Ibu ya. Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu tidak ada orang yang dipuji karena harta. Yang ada justru dicela seperti Qarun. Ya. Sulaiman pun tidak dipuji dengan jabatannya, tapi dengan ilmunya. Qad ulimna mantiqat tsair. Kata Sulaiman, saya telah diajarkan Allah banyak ilmu, termasuk ilmu berbicara dengan burung-burung. Jadi yang dipuji itu ilmu. Ya, Allah tidak memuji Luqman karena bentuknya, karena Luqman ya seperti yang diceritakan bentuknya tidak menarik. Justru orang itu dipuji Allah karena ilmu, al-hikmah. Nah, itu rahasianya Bapak Ibu ya, kenapa? Nanti baca di Al-Baqarah 269. Ya, di Al-Baqarah 269. Ya, kata Allah, yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan kasiran. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dipilihnya. Kalau harta tidak ada dipilih Ibu, semua orang dikasih harta oleh Allah. Semua, tanpa kecuali. Soal banyak sedikitnya itu lagi. Tapi kalau ilmu kata Allah, Allah memberikan ilmu kepada orang yang dipilih.
Dan siapa yang Allah berikan ilmu, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi yang disebut kebaikan yang paling banyak, khairan kasiran tu ilmu. Ilmu. Ya. Karena ilmu dengan harta, dengan jabatan tu beda Bapak Ibu. Ya. Kalau ilmu dengan harta, Bapak Ibu kalau dengan harta, Bapak Ibu capek menjaganya tu. Kalau makin banyak harta kita, makin lelah kita menjaganya, Ibu. Iya. Makanya kadang-kadang orang kaya tu susah tidur. Kalau lah surang di rumah tu dah mulaluk matol itu. Kenapa? Karena Ibu harus menjaga harta. Kalau ilmu, kita yang dijaganya. Kalau harta kenapa dijaga? Karena banyak orang ingin merampok. Kalau harta banyak orang ingin merampoknya, Ibu. Kalau ilmu dikasih gratis pun tak mau orang. Ya tak? Sudah datang ustadznya, jamaahnya kabur pula. Itu bukti tidak ada yang mau merampok ilmu. Ya tak? Padahal ilmu itu kata Allah khairan kasiran. Itu kebaikan yang paling besar, yang paling banyak. Sebab kalau harta ya begitu sifatnya, kita capek menjaganya. Ibu kalau membuat piti atas gadang, pasti sasak dengan ibu nak. Sasak dengan ibu tu, jalan tu, rasoga di elo orang, ya tak betul? Kalau orang alim berjalan, tak ada sasak nangoknya lah ibu. Ya, siapa mau merampok ilmu, tak ada. Itu bedanya itu. Yang kedua, ilmu itu kalau dibagi, dia tak pernah berkurang ibu. Kalau harta ibu bagi-bagi, berkurang dia. Ya. Makanya siapa yang diberi ilmu, sungguh kata Allah dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kalau jabatan ibu kalau dapat jabatan, banyak orang yang akan menjatuhkan kita tu. Ya. Kalau mati kita jatuh, kita gadang hati orang tu. Alhamdulillah. Enggak. Kalau mati gubernur kini ibu, mati gubernur, yang senyum tu siapa? Wakil gubernur. Alhamdulillah lah jangan nangis awak je. Tak betul Pak. Ya kalau mati presiden, senyumlah wapres. Alhamdulillah lah untuk capek ya. Begitulah jabatan tu Pak. Kalau kita mati, tak ada orang rusuh loh Pak. Langsung PLT, langsung PJ itu. Banyak tu yang menggantikan tu. Percayalah tu, antri nanti tu. Kalau ulama mati, bertahun-tahun susah mencari penggantinya itu. Ya. Tak ada yang mau merebut posisi ulama tu, tak ada. Ya. Dicari penggantinya pun bertahun-tahun belum dapat juga tu. Itulah kenapa kata Allah siapa yang diberi ilmu, sungguh dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Ya. Itu satu ya. Kenapa yang dipuji dari Luqman tu adalah al-hikmah. Bukan harta, bukan jabatan, bukan wajah, bukan fisiknya, tetapi hikmahnya, ilmunya. Dan Allah tidak mengatakan ilmu ya, tapi hikmah. Karena Bapak Ibu, hikmah ini lebih dari ilmu. Kalau ilmu hanya simpanan pengetahuan di otak, itu ilmu tu. 1 + 1 2 itu berilmu dia tu. Tapi belum tentu punya hikmah. Hikmah ini bukan hanya ilmu, tapi kebijaksanaan. Hikmah ini artinya perasaan yang halus. Banyak orang punya ilmu ibu, tapi perasaan tak halus. Ya, jadi alim belum tentu hakim. Itu makanya Luqman sebut Luqmanul Hakim. Ya, karena hakim itu orang yang bukan hanya benar, tapi tepat. Apapun yang keluar dari dirinya itu tepat pada tempatnya, pada porsinya. Hikmah. Orang gini bu, kalau orang beda orang alim dan orang orang yang hikmah, yang hakim. Misalnya gini, kalau ada ustadz dia tanya ke ibu, ini hari ini agak panas suasana ibu ya, cuaca agak panas. Iya ustadz, ini memang beberapa hari ini memang terjadi perubahan cuaca. Dijelaskan oleh ibu tadi, cuaca perubahannya sampai panas seperti itu. Itu ibu tuh alim tuh. Tapi ada ibu yang bijak, ibu ini cuaca agak panas ya, langsung cari air di ibu tadi. Itu ibu tuh bijak tuh. Jadi ustadz menyebut cuaca angin itu bukan minta penjelasan cuaca panas, minta minum.
Tu bijak namanya tu. Ya, tak semua orang alim tu hakim. Ya, yang puncak kebaikan tu hikmah. Ya, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsir. Untuk bijak ku tak mudah ibu. Ibu kalau anak ibu bijak, halus jiwanya, perasaannya, tak susah bicara dengan dia tu ibu. Orang bijak ku tak payah mengecek ibu. Nyok yang payah mengecek orang madah. Ya. Orang madah ku payah mengeceknya ibu. Kalau orang bijak tu baru mampu tagak mencaliinnya, saya baru lah tahunya tu apa yang kita inginkan. Ada ibu ni tak bijak. Apa ko lah kalau masuk kamarnya manung-manung di luar tu tak bijak nama tu. Ya tu. Yalah. Kalau apa ko lah bersibuk je kalau masuk ke kamar tu ibu ke kamar selesai. Ya tu. Jangan mengah cari tak betul tu. Masuk salah. Itu bijak namanya ya. Yang tidak semua orang punya ilmu, punya kebijaksanaan tu. Bijak tu halus jiwanya, sensitif. Ibu kalau datang ke rumah orang, kalau orang ni dia menengok jam atau ke dinding, itu ya orang yang bijak dia akan segera pamit tu. Itu artinya menyuruh pergi tu. Ya. Ya kalau ya saya siang hari bertanya, jam berapa Riko? Jam berapa Riko kalau orang alim jam 2 balik Ustaz. Tu orang alim tu. Kalau orang yang bijak enggak, 5 makan oleh lah. Cak Ustaz makanlah jam 2 balik kau ya. Jadi jam berapa aku artinya apa? Apa? Dah gitu. Begitulah bijak ya. Nah, jadi bijak ku penting ku ibu. Dan hebatnya Al-Qur'an disifati dengan hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Begitu kan? Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Hakim? Karena apapun yang ada dalam Al-Quran itu selalu tepat dan benar. Hingga harakat huruf tepat. Itu makanya sifat Al-Quran itu Al-Hakim. Nah, orang kalau ingin bijak, bacaannya harus bijak pula. Maka supaya orang ni Al-Hikmah, dapat hikmah, Al-Quran bacaannya. Kalau bacaannya itu pikiran-pikiran orang-orang kafir, tak mungkin dapat hikmah. Mustahil. Karena hanya satu-satunya bacaan yang hakim Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim. Hanya Al-Quran bacaan yang disifati dengan Al-Hakim. Mustahil tu baca karya Aristoteles, Plato segala macam, tidak akan dapat hikmah, percayalah. Kalau ingin dapat hikmah, bacalah kitab yang Al-Hakim. Dan itu satu-satunya Al-Quran. Cobalah ibu perhatikan. Ibu kalau punya anak atau cucu yang hafal Quran, bedakan dengan anak cucu ibu yang tidak menghafal Quran. Beda tu ibu. Sensitifnya beda ibu. Penghafal Quran tu sensitif. Ya tu. Karena dia hakim bacaannya. Wal Qur'anil Hakim. Kalau bacaannya Al-Hakim, pasti orangnya Al-Hakim pula tu. Dan itulah kebaikan yang paling besar kata Allah. Kalau dia diberikan Al-Hikmah, Al-Quran tu maksudnya tu. Ya, ilmu tentang Al-Quran. Nah, lalu kata Allah, walaqad ataina. Jadi pemberian ilmu ini bahasanya ataina. Jadi pemberian ilmu itu dalam Al-Quran ataina. Nah, jadi pemberian ilmu itu ataina, ya. Ataina, memberi. Memberi ini Ibu ada beberapa pilihan kata ya, diksinya ada beberapa kalau memberi itu, ya. Pertama ata, yang kedua a'ta. Ada lagi wahaba. Ya, memberi juga. Apa bedanya ata dan a'ta? Kenapa ilmu itu pemberiannya ata? Gini, ketika Nabi Muhammad diberi Allah, itu a'ta. Inna a'tainakal kausar. Kami memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak. Di situ a'taina. Bukan ataina, a'taina. Ya. Di surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka. Yu'ti
Yu'ti itu mudhari daripada a'ta. Nah, kenapa pemberian ilmu itu ataina? Kenapa pemberian ke Nabi Muhammad itu a'taina? Nah, ada satu kelaziman penggunaan dalam Al-Quran itu, Ibu. Kalau ata itu pemberian itu akan dihisap. Itu makanya jabatan itu ata itu tu'til mulka man tasha. Jabatan itu disebut dengan tu'ti, ata. Harta ata juga. Makanya orang-orang ketika menampak karun kaya diberi harta, mereka meminta pula, ya laitana mislama utiyal kama utiya karun. Ya Tuhan, dulahai andai kita diberi pula kekayaan seperti karun. Itu utiyah. Kenapa harta dan jabatan itu ata? Karena akan dihisap. Jabatan dihisap, harta dihisap. Makanya coba nanti kalau Bapak baca di surat Al-Haqqah, surat Al-Haqqah, surat 69, ayat 28-29. Apa kata Allah? Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Al-Haqqah Apa yang disesali manusia ketika ditegakkan hisab? Ketika manusia hendak dihisab, diperhitungkan semua apa yang pernah diberikan kepadanya, maka yang berteriak itu ada dua manusia. Satu orang kaya, ma'aghna anni maliyah. Duhai Tuhan, dulu kenapa saya kaya? Dia berteriak, kenapa lu saya kaya? Yang kedua, halaka anni sultania, Tuhan celakalah saya hari ini karena kekuasaan yang engkau berikan dulu ke saya. Jadi dua manusia yang akan berteriak nanti di depan hisab tuh. Satu orang kaya, dua orang berkuasa. Karena kekayaan, kuasa akan dihisab. Karena ata, tu'til mulka, ata. Utiya qarun, harta. Nah, kenapa ke Nabi Muhammad inna a'taina kal kausar? Karena Nabi Muhammad tidak dihisap. Nabi Muhammad tidak mengalami hisap. Itu kenapa Bapak dan Ibu, ketika nanti semua orang panik di padang mahsyar berdiri 50.000 tahun, itu paniknya Masya Allah, 50.000 tahun berdiri, akhirnya sepakat mencari para nabi. Cari sejak Nabi Adam, cari. Minta kepada mereka agar berdoa kepada Allah segera dihisap. Itu dicari Nabi Adam sepanjang mahsyar selawian tahun. Tidak ada HP, WA, grup, tidak ada. ID card Adam, emailnya tidak ada. Ibu pernah sebut Nabi Adam? Itu ke dicari itu. Orangnya aja kita tidak kenal. Teriak-teriaklah di situ. Adam. Teriak Adam. Payah mencari Nabi Adam tu, Ibu. Payah. Walaupun ada yang mengaku-ngaku dan Adam. Adam mang. Adam laki nul. Ndak waang lah. Kan Adam ke banyak kau. Nah, itu ketemu Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Jangan sayalah yang meminta kepada Allah, karena saya takut dihisap. Ketemu Nabi Nuh menolak juga, alasannya sama, saya takut dihisap. Nabi Ibrahim sama, saya takut dihisap. Siapa yang berani meminta hisap? Nabi Muhammad. Kenapa? Inna a'taina kal kausar. Karena pemberian ke Nabi Muhammad itu los hisap, a'ta. Tapi kalau lain Nabi Muhammad dihisap. Nah, salah satu yang akan dihisap adalah hikmah, ilmu. Itu kenapa ataina al-hikmah.
Walakat ataina Luqman al-hikmah. Bukan aqta. Kalau aqta tak dihisap. Makanya dalam hadis sahih At-Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Manusia tidak akan beranjak kakinya dari padang mahsyar sebelum 4 pertanyaan dia selesai menjawabnya. 1, an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Bagaimana dia menghabiskan umurnya di dunia, 70 tahun, 65 tahun, 60 tahun. Apa saja yang dia perbuat selama masa itu. Jadi Bapak Ibu, per detik usia kita akan ditanya oleh Allah tuh. Itu makanya orang-orang saleh itu diajak pergi bermain, mereka menjawab, saya tidak diciptakan untuk bermain. Saya hanya diciptakan untuk beribadah. Karena itu tidak boleh 1 detik pun yang tak punya nilai ibadah. Kan dihisap umur Bapak Ibu, dihisap. Ibu yang apa namanya itu, kumpul-kumpul di lapau tu mota-ota, tu payah nanti tu. 1 jam ibu tidak ada manfaat, tu payah tu. Karena umur akan ditanya. Ibu-ibu yang duduk sekarang dari jam 10 sampai jam setengah 12, nanti aman. Saya saksi. Ya, ibu ni, bapak ni sah dengan saya dulu. Ibu pun jadi saksi saya nanti tu. Yo, Ustaz tujuh kami dulu tu. Tapi yang setelah jam setengah 2 yang boleh tanggung jawab lah. Seorang lah. Ya, memang begitulah. Karena umur akan ditanya tu. Umur kita pasti ditanya. Fima afnah. Kau habiskan untuk apa umurmu 60 tahun itu? Betapa banyak orang ibu usianya habis untuk huru-hara saja ibu. Mulai dari masa kanak-kanak sampai tua, habis untuk huru-hara saja. Happy-happy saja. Payah nanti tu umur. Yang kedua, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Apa yang dia perbuat di masa muda. Karena masa muda itu nikmat yang paling besar Bapak Ibu. Wajah di puncak gagah, mata di puncak itu terangnya, telinga di puncak nyaringnya, tenaga di puncak kuatnya. Masya Allah sempurnanya masa muda itu Ibu. Coba, betapa banyaknya anak muda yang menghabiskan waktu mudanya sia-sia kan? Ibu-ibu kau adalah pensiun kau. Makuk ke masjid kau. Dulu ketemu dulu tantu ke masjid lah kau. Ya enggak? Ya memang begitu manusia, lupa jo nikmat masa muda tu Ibu. Itu makanya madu anak muda dengan ceramah tak dolah. Di mana-mana begitu itu enggak ada. Saya udah ceramah ke mana-mana Ibu, enggak ada anak muda dengan ceramah tu. Ya tahu. Ibu kalau enggak percaya cobalah datang ke kafe-kafe. Ada enggak orang enggak bergigi di kafe? Tak ada. Yang di kafe itu yang glowing, wangi, mengkilik, rancak, begitu. Bawa bon parfum. Kalau ke masjid dengan ceramah itu lah, membawa tarason, ya, bon balsem, ya, minyak angin. Karena masa muda dihisap dan manusia lupa nikmat masa muda ni, Ibu. Lupa. Itu kenapa Bapak Ibu? Siapa 7 manusia yang pertama diamankan nanti di padang mahsyar? Orang masih berdiri tu 50.000 tahun dia sudah aman tu. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang ahli ibadah. Anak muda yang ahli ibadah. Kalau orang tua ahli ibadah, orang tua suruh, orang tua datang ke pengajian, orang tua i'tikaf di masjid, itu malaikat tidak kagum. Ibu sabanta ke pengajian kecil malaikat tu yo nak kalamo le macam malaikat dia. Tapi kalau dia muda-muda datang ke pengajian, aku yo makhluk langka kok. Itulah. Maka yang dihisap nanti syabab masa muda. Maka masa muda tu jangan dianggap Bapak Ibu ya itu biasa-biasa aja tu, itu hisap yang paling berat salah satunya, masa muda. Nah, yang ketiga kata Nabi, an malihi fi maktasaba wa ila aina anfaka, hartanya, cara dia dapat dan cara dia gunakan. Itu berat hisapnya tuh. Itu makanya orang kaya tadi berteriak, ma'aghna anni maliyah, Tuhan, kenapa dulu saya kaya? Berat ditanya tuh. Ibu tidak akan masuk neraka
Kalau harta ibu halal, kalau ibu gunakan untuk kebaikan. Bisa jadi surga ibu lebih tinggi daripada orang-orang miskin. Cuman ibu terlambat menghadapi hisab itu lama. Masalahnya itu menghadapi hisab. Summa latus'alunna yauma izin anin naim. Tidak ada satu nikmat pun kecuali akan ditanya. Menjawab pertanyaan ini yang berat, ini yang lama. Itu. Makanya makin lama, banyak harta bapak ibu siap-siap sajalah. Makin lama nanti itu tersangkutnya tuh. Tanyanya banyak tuh. Itu maka yang punya Pajero ganti sewa Avanza ibu lebih capek. Kalau Pajero lah mau. Avanza lebih ringan. Ya tapi kalau le Pajero dipakai hidup pengajian, selesailah. Ibu apa tuh dulu je? Pajero, Alphard, doa tuh. Pai pengajian, lah man. Iyalah, yang penting kan dua tadi. Cara dapat, cara pakai. Pakainya baik, selamat. Dapatnya baik, selamat. Nah, baru yang keempat, an ilmihi fima amilabi, tentang ilmunya. Ilmu akan ditanya. Seberapa kau amalkan ilmumu? Ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan bapak ibu kira ustaz ni duluan ke sorga. Bisa jadi ustaz paling belakangan juga ke sorganya. Kenapa? Ilmunya. Karena ilmu itu dihisap. Itu kenapa ataina. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Karena ilmu itu akan dihisap. Makin acuk ibu mendengar pengajian, makin banyak tanya. Coba ada Ustaz, ancak dah tiba-tiba pengajian lo Ustaz, pada panjang lo urusan besok. Tambah panjang lo ibu kalau mengecek tak tahu panjang saya. Telingo, mata, tu tak tahu panjang saya. Ibu ditanya, kenapa ibu begini? Tak tahu Tuhan. Ditanya malaikat, tak tahu. Tu dia pergi telingo dulu, tak belajar. Dia pergi mata dulu, tak belajar. Jawab itu. Kelolong-kelolongnya tapuk dia malaikat langsung tu. Itu. Tak kalau beraja, diamalkanlah. Itu ya. Kenapa pemberian ilmu itu ataina? Karena ata itu pemberian yang dihisab. Kalau akta ini isti'mal Quran namanya ya, kelaziman dalam penggunaan Al-Quran. Itu kenapa pemberian nikmat ke Nabi Muhammad menggunakan akta. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, yu'ti akta itu. Inna a'taina kal kausar, ka-nya itu ke Nabi Muhammad. Ka itu a'taina ka itu Nabi Muhammad. Tak dihisap, Nabi Muhammad tak dihisap. Karena kekasih Allah tak dihisap. Lain daripada itu ata dihisap. Ilmu ata. Karena ilmu dihisap. Ya. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu ya, yang para ulama yang harus merenungi ini ayat ya. Ya, kalau dia banyak ilmu, belum tentu dia paling duluan selamat karena hisabnya berat. Nah, lalu kata Allah, ya, hendaklah kamu bersyukur kepadaku. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Coba perhatikan ya. Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur kepada untuk dirinya sendiri. Siapa yang kafir, Allah Maha Kaya. Coba perhatikan. Ketika Allah menyebut kata bersyukur, itu fi'il mudhari. Yashkur, ya. Ini namanya fi'il mudhari ya. Ketika Allah menyebut kafir, madi, bukan yakfur. Gitu ya. Kalau bersyukur, yashkur. Itu fi'il mudhari namanya. Present continuous. Kalau kafir, bukan yakfur. Kafar. Itu past tense. Yang masanya sudah terputus. Kalau ini, ya, yashkur, ini masanya istimrar. Berkelanjutan. Terus namanya istimrar. Kalau madi ini maknanya inqita. Inqita ini artinya terputus. Yang namanya telah kan sudah terputus. Sudah makan, masih makan enggak? Ya enggak lah. Udah putus tuh.
Kalau sedang makan, masih berlanjut tuh. Jadi kenapa syukur itu mudhari, kafir itu madi? Allah ingin kita bersyukur itu tidak putus. Jangan pernah putus syukur itu. Rasa syukur tidak boleh putus. Harus istimrar, syukur itu harus continue. Tapi kalau kufur, jangan permanen kufur. Allah tidak menginginkan permanen dalam kekufuran. Kafir itu harus putus. Kalau syukur harus berkelanjutan. Maka syukur itu tidak boleh berkurang, tidak boleh hilang, tidak boleh lepas. Apapun keadaan kita, maka terus bersyukur. Ibu sakit. Sakit itu, ibu bersyukurlah sakit. Kalau ibu tidak bersyukur sakit, berarti tidak cocok yaskur itu. Ya. Ibu kalau sakit itu nikmat tuh. Kenapa sakit nikmat? Kata Nabi, kalau ada orang ditusuk duri, sakit yang dirasakan badan itu muhiyat biha khataya. Allah mengampuni dosanya. Tak nikmat tuh. Besok Allah, kalau Bapak Ibu kalau ingin dapat ampunan, akan mengganti itu dosa dengan emas seberat bumi. Sekarang dipotong dengan penyakit. Makanya ketika sakit, alhamdulillah. Jangan putus syukurnya. Sakit nikmat iya. Gini, ibu kalau sakit atau sehat, mana banyak lidah ibu berzikir? Ketika sakit kan, kalau sakit itu datang kawan, apa khabar ibu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dah. Sehat lah beko tu, tak tantu la ilaha illallah tu. Kamari mota, second kamari itu. Minimal ibu kalau sakit pintu maksiat tertutup. Kalau sakit tak ada orang berdosa ibu. Orang kalau sakit tak kena mati. Tu tanda orang sakit ibu. Tu maka orang kalau sakit acok menangi, makok menangi tu hatinya lelambui tu. Lah tak kena mati dia masuk sakit tu. Kalau sehat maksiat tak takik. Makanya ibu kalau sakit itu tak ada maksiat tu. Makanya orang-orang lah stroke, tak ada, mana ada bermaksiat lagi? Ya. Berdiri aja sudah susah. Bagaimana berbuat maksiat? Akan nikmat sakit tu ibu. Nikmat tu. Makanya yashkur. Tak boleh syukur kita diputus. Dalam keadaan apapun. Tak ada yang buruk. Semuanya kebaikan. Coba apa yang buruk? Tak ada yang buruk. Ya maka pernah ada saya ceritakan ya. Ada orang punya kuda bagus. Yo rancak kuda. Lalu tawar orang ratusan juta kuda. Kok tak maunya menjual ibu. Dibodohi orang sekampung. Kuda jual sekali. Setelah mahal tu. Bodoh. Tapi dia tak ada masalah. Kiranya kuda ku hilang ibu. Cilok tu orang. Kan tak bodoh tu. Hilang kuda kan. Dia memuji Allah. Alhamdulillah. Allah lebih tahu yang terbaik. Setelah 3 hari kudonya hilang, balik kudo ke balik bawa kawan 3. Ampek kudonya jadinya ibu. Pulangnya bawa kawan bawa kudo ke 3. Pulang anak bujangnya nampak kudo rancak kan, naik ke kudo tu, nyambung di kudo tu ibu anak bujang tu, patah kakinya. Kecil orang ayo nak rancak lu kudo lu kau. Adalah patah kakinya. Dia tetap memuji Allah, alhamdulillah. Nah, beberapa hari setelah kaki anaknya patah itu, datang panggilan raja. Semua anak muda wajib ikut perang, kecuali yang cacat. Anaknya jadi perang itu patah. Mana ada buruk, Bapak Ibu? Tidak ada buruknya tuh. Semuanya kebaikan. Makanya yaskur tidak boleh putus. Makanya kata yaskur diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari. Ya, istimrar, present continuous. Mati anak ibu bersyukur. Mati suami bersyukur. Tak ada yang buruk. Iya. Mati suami ibu bersyukur. Ya paling tak mati suami ibu lah mulai bebas beribadah mereka ni ke pengajian. Aku nak besoknya seringnya panjangnya pengajian lagi. Kan. Kan ada jo baiknya tu matinya. Ya kan? Jadi tidak ada yang buruk.
Ya memang semuanya kebaikan, makanya yaskur, tidak boleh putus, mudari present continuous. Kalau kafir, ingkita, ya madi, kafar. Begitu. Di mana buruk? Tidak ada yang buruk, Ibu ya. Yang buruk itu kita belum paham aja itu. Belum paham, ya. Nah, lalu di ayat yang ke-12, ayat 13, iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ini nasihat pertamanya ya. Wahai anak-anakku ya, dia berkata kepada anaknya, jangan engkau berbuat syirik ya, sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat besar. Nah, coba perhatikan ya. Wa huwa ya'izuhu. Di sini ada kata ya'izu ya. Luqman selalu memberi pelajaran. Ya'izu. Ya'izu ya. Memberi pelajaran. Siapa yang memberi pelajaran? Luqman. Anaknya. Itu artinya mendidik anak kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu. Karena ibu hanya punya kewajiban menyusukan saja sampai 2 tahun selesai. Habis itu nyecampan kapak eleh kau duduk kerajo pak darah. Itu tuh. Jadi mengaji, mengajar agama, ya, mengajar urusan sekolah itu urusan bapak. Ibu cacat tak tahu seleh. Kadang ada apa-apa kau tak mengarati je tugasnya Bapak Ibu. Ya dah. Kecilnya apa kau kerajonya mencari piti saja. Ibu lah sadonya membuat PR anak ibu, maja mengaji ibu sampai membuat rapor ibu je. Ya, mantan sekolah jadi je lah. Dia apa pakai kerajo. Tapi urusan nasihat, pelajaran itu urusan ayahnya. Begini, ada 2 cerita dalam Al-Quran Ibu yang kontras. Nabi Musa yang diceritakan ibunya atau ayahnya? Ibunya. Nabi Yusuf yang diceritakan ayahnya atau ibunya? Ayahnya. Kenapa? Kenapa cerita Nabi Musa dan ibunya? Karena cerita Nabi Musa dari lahir sampai dia menyusu. Karena cerita Musa sejak lahir, ibu yang harus tampil. Karena ini masa kelahiran. Yusuf, kapan mulai cerita Yusuf? Setelah Yusuf berusia 10 tahun lebih. Maka dia menceritakan mimpinya tu, mula cerita tu. Dia bermimpi melihat 11 bintang matahari sujud kepadanya, begitu kan? Karena cerita Yusuf bermula dari usia anak-anak, usia 9-10 tahun, maka itu urusan bapak. Maka ibu tidak diceritakan dalam cerita Yusuf, bapaknya saja. Jadi Bapak Ibu, urusan anak itu urusan ayah. Urusan ibu sampai 2 tahun saja. Itu kenapa Luqman diceritakan dia selalu memberi pelajaran kepada anak-anaknya. Karena yang wajib ngasih pelajaran, nasihat, menanamkan ilmu agama, bapak. Saya alhamdulillah Ibu, yang saya bangga tu, saya sejak mulai belajar alif bata sampai lancar baca Al-Quran, itu ibu bapak saya. Bapak saya itu tidak sekolah, tidak tamat SD. Lala lancar baca Qurannya, baru disuruh ke surau mengaji, ke siku boleh merajaleh, agak serius. Tapi sampai pandai baca Quran itu bapak saya. Kena tugas, kewajiban tu. Ya. Kau perlu ya pak tahu tapi apa boleh mendekol tu laman ya, nak kadang-kadang aja lah ya. Begitulah. Nah, ya'izu tu dari kata wa'aza. Wa'aza itu artinya memberi nasihat dengan menyentuh perasaan. Itu namanya ya'izu. Makanya coba Bapak Ibu baca nanti di surat Yunus surat 10 ayat 57. Al-Quran itu fungsinya ada 4. Ya ayyuhan nas,
Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Jadi Al-Quran itu fungsinya salah satunya mau'izah. Mau'izah itu dari kata ya'izu. Mau'izah itu artinya pelajaran yang menyentuh perasaan. Makanya gini, ibu bapak kalau baca Quran, tidak paham pun, itu hatinya tersentuh nanti. Tidak paham Al-Quran itu, baca sajalah Al-Quran itu. Makanya kadang-kadang bapak ibu kalau baca, kalau salat, apalagi suasana hening, bacaan imamnya bagus, ibu tidak paham pun yang dibaca imam, bisa air mata ibu menetes. Kenapa? Karena Al-Quran itu mau'izah, memberi pelajaran yang menyentuh perasaan. Ya. Itu makanya kematian disebut wa'zun. Kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'izah. Kematian itu adalah pelajaran yang menyentuh perasaan. Ibu bapak, kalau mulai ibadah berkurang, kalau mulai ibadah kita berkurang, tengok-tengoklah orang masuk ke lubang lahat itu. Sekali-sekali bapak ibu sempatkan melihat orang ke lubang lahat itu. Itu hati bapak ibu akan lunak nanti. Karena kematian itu kata Nabi wa'izah. Ya, pelajaran yang bisa melunakkan hati. Karena dia menyentuh perasaan, mau'izah. Ya. Nah, Nabi Luqman memberi pelajaran kepadanya bukan yansah, bukan memberi nasihat. Bukan yu'allim, mengajar. Bukan yudarris, mengajar. Tapi ya'izuh, dia menyampaikan nasihat yang menyentuh perasaan anak-anaknya. Jadi anak-anakku memang disentuh perasaannya, tidak logikanya loh. Makanya anakku yang paling cocok memang ibu mengasuh sebenarnya. Karena ibu pakai perasaan. Kalau apaknya kan pakai logika. Tapi bapak-bapak kalau mendidik anak, jangan pakai ini, pakai perasaan. Itu kenapa ya'izuh, sentuh perasaannya itu. Itu makanya perintah Nabi kepada kita laki-laki ini, kalau perempuan itu berbuat salah, maka berilah pelajaran yang baik kepadanya. Ya. Nah, jadi beri pelajaran yang baik, sentuh perasaannya. Karena ibu-ibu ini tidak boleh pakai logika, harus pakai perasaan. Awak kalau bagi nasihat jurang ibu kalau pakai perasaan, itu orang ko lunak. Itu makanya agim dulu ibu kan lunak ibu-ibu di agim ko ndak. Ibu-ibu ko lunak juga agim, makanya fan yang terbesar agim kan ibu-ibu nak. Karena kalau agim tu dia tidak bicara hadis, tidak bicara ayat yang banyak, tapi pembicaraan itu menyentuh perasaan orang. Nah gitu agim dulu. Walaupun setelah agim kemudian berpoligami, ibu-ibu dah boleh, langsung 180 derajat. Ya, kena perasaan dari itu ya. Gitu. Jadi memberi nasihat itu harus menyentuh perasaan. Ya'izu. Begitulah kalau kita ngasih nasihat, ya toh? Ibu, kenapa anak kita melawan? Karena ibu dengan amarah memberi nasihat. Tak nampak di matuang tu. Itu tak bisa. Tu kok mencali ang? Gitu tu. Kok pacah piriang? Tu kau mengengak siang pacah. Tak begitu tu. Ya tu. Memang kalau ada kesalahan, sentuh perasaannya. Ya tu. Panggil dia nak. Makanya anak-anak ke ibu ada yang takutnya kalau pacah piriang ibunya lari bersembunyi anak ketek ke ibu. Karena abaknya picik langsung. Ya kan? Seringnya itu yang membuat anak-anak sekarang banyak yang jadi pembohong ibu. Kenapa? Karena ibu membuat dia harus berbohong. Kalau disentuh perasaan bapak, saya termasuk orang yang suka mendengar nasihat-nasihatnya siapa Aisyah Dahlan itu ibu ya. Memang begitulah harusnya kita mendidik anak dengan perasaan. Iya, tidak boleh dengan emosi. Itu makanya begini, coba nanti baca surat Taha ya. Surat Taha 132. Surat Taha 132. 132. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah
ajaklah anak-anakmu salat, keluargamu. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah mendidik mereka. Dan sabarnya itu bukan sabar biasa. Wastabir itu ditambah 2 huruf, alif dan ta. Aslinya wasbir, itu aslinya. Sabar biasa itu bahasa Arabnya yasbir. Tapi kalau sabar mengurus anak, sabar memberi pelajaran ke anak, mengurus ibadah anak, itu wastabir. Sabarnya itu sabar yang ekstra. Itu kenapa ditambah 2 huruf mazid namanya, plus. Dari kata sabar menjadi istabar. Wastabir. Jadi tidak bisa Bapak Ibu kalau mendidik anak dengan emosi, dengan rasa. Dengan rasa. Itu makanya Bapak Ibu biasakan dulu kalau jual anak kok, kalau nyo tidak tahan di ibu lah, dapat antuk saya dulu. Antuk saya dulu. Lagak dingin beko, baru imbaunya. So kalau ketika ibu emosi kaluarnya beko, itu tidak elok lah tu. Tidak elok lah tu. Itu makanya mendidik anak, memberi nasihat, ya'izu. Dan itu juga kenapa fi'il mudhari bukan wa'aza. Kalau wa'aza fi'il madhi, past tense. Ini ya'izu fi'il mudhari, memberi nasihat, pelajaran harus continue. Jadi tidak bisa ibu berkata, nyolah kadang-kadang. Saradinyo lalai, tidak boleh itu. Harus continue. Nabi Nuh anaknya durhaka, Kan'an namanya. Sampai sudah datang ombak besar, itu Nabi Nuh tetap mengejar anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Anakku, naiklah ke kapal ayah. Nabi Nuh tidak berkata, anakku masuk Islam lalai. Tidak begitu. Ini ombak sudah menggulung nih Pak. Kata Nabi Nuh, naik ke kapal ayah nak. Bukan masuk Islam lah engkau. Tidak. Masuk Islam nanti saja. Sekarang masuk kapal dulu. Wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau bersama orang kafir. Bukan engkau kafir. Tidak. Jangan bersama orang kafir. Itu cara nasihat dengan menyentuh. Ya bunayya, wahai anakku. Ya. Naiklah ke kapal ayah. Memang begitulah kita dengan anak-anak nih Ibu. Apalagi anak-anak di masa-masa perubahan Ibu, masa puber. Itu susahnya Masya Allah tuh. Ibu-ibu kan pernah mengalami masa begitu, pemberontak tuh. Itu masa pemberontakan tuh. Karena kalau di kampung Bu istilah tuh kacak bati laba bati, kacak langan laba langan tuh. Badan lasur yang buang-buang cigak, awak lah gadang kecik awak. Itu kalau salah ibu masuk kasih nasihat tuh melawannya tuh. Melawannya tuh. Maka perlu ya'iz. Wa'iz. Mau'izah. Sentuh dulu perasaannya. Ya. Baru nanti kasih nasihat. Sama ibu kalau salah langsung saja dikasih nasihat melawan ibu tuh mah. Ini mah mendongkol di hati ibu mah. Cara menasihati ibu tu, ajak makan dulu ke rumah makan, restoran. Lalu pergi belanja ke mall dulu, beli baju. Lagak happy-happy ya baru masuk nasihat lagi gitu. Maha mana lagi nasihat kepada itu. Nah, begitulah. Lalu kata Luqman, nasihat pertama jangan berbuat syirik. Jadi nasihat pertama tu soal akidah. Jadi yang pertama kali ditanamkan ke anak-anak kita akidah. Itu yang pokok. Itu makanya Bapak Ibu ketika anak lahir, apa dia ajar salat? Tak. Kapan dia ajar salat? Setelah 7 tahun. Waktu lahir, yang dibisikkan ke telinga itu tauhid dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu kan? Belum salat. Belum dicatat, tapi dituangkan ke telinga itu kalimat tauhid dulu, azan. Ini menunjukkan pelajaran pokok bagi anak-anak itu adalah tauhid. Makanya Luqman memulai dari syirik. La tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Ya.
Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang teramat besar. Syirik ini Pak Ibu, ya, ini macam-macam bentuknya ya. Ada dalam akidah, ada dalam ibadah juga. Kalau ibadah ya menyembah selain Allah, atau motivasi beribadah ada selain Allah seperti riya. Nah, syirik dalam akidah ini yang banyak nih Pak Ibu. Ya. Ada keyakinan-keyakinan, ada sesuatu yang menentukan selain Allah. Ya. Ini sekarang masih banyak Pak Ibu. Ada orang membuat pondasi rumah tu berdabi hayam. Didarahi dulu katanya. Itu syirik. Syirik. Ya. Ada orang memenangi rumah Pak Ibu, kuduk-kuduk bahas pisang satandan dia. Syirik. Ya, karena ada keyakinan. Di situ ada keyakinan tuh. Ada sesuatu dipercaya makuk begitu tuh. Ya. Bahkan tak boleh beralik hari Selasa. Syirik. Itu takwid memakai angko 3 balik. Makanya kamar hotel tak ada kamar 13 Ibu. Carilah. Tak ada. Paling dikasih 0. 013 atau 113, 213, 313. Yang 13 orang takut sebagai itu. Coba cari plat motor, plat Honda ada tak 3 balik? Ya ada tu Rector Win. yang pakai plat 13 itu ya Rector Win lah. Karena banyak orang menganggap angka 13 tu angka sial. Syirik tu. Kalau yakin begitu syirik. Tak ada pula angka sial, hari sial, tak ada tu. Tempat sial, ada orang takut beli rumah tusuk sate katanya. Ya dah. Jadi kalau rumah tusuk sate itu, ni jalan nih. Ya, itu rumah kita ditusuk jalan tu. Tu katanya sial tempat itu. Syirik tu. Banyak orang takut beli rumah yang posisi begitu tu. Tak ada urusan tu tusuk sate dan tusuk sate tu. Tapi keyakinan begitu tetap masih ada tu. Bahkan kok baralik, adalah pawangnya tu, malah hujan. Syirik tu. Bahkan sampai ke tingkat nasional tu. Ada lu MotoGP Pak. Ada ibu-ibu tukang halau hujan Pak. Makin halau hujan kok makin pupuh je lah Bek. Mana pula itu urusan kita, tak ada urusan kita hujan tu. Ya. Bahkan ada pula tu dulu waktu membangun IKN, seluruh gubernur bawa tanah. Dikumpulkan tanah di sana. Ada pula ritualnya tu, syirik tu. Dan tu apa pula tu urusan begitu-begituan tu? Syirik. Ya udahlah. Ya syirik. Dan itu kenapa Luqman mengingatkan jangan syirik. Jangan. Karena syirik itu kegelapan yang sangat besar. Ya. Tak boleh ada keyakinan-keyakinan. Makanya mengatakan kalau pun tak boleh. Misalnya anak ibu jatuh patah kakinya. Kalau tak kasih tu tadi, tu tak boleh tu. Syirik tu. Berarti ibu tak yakin Allah yang membuat aturan. Kerana semua sudah dicatatkan di Lauh Mahfuz. Tidak satu helai pun yang jatuh kecuali semua dalam pengetahuan Allah. Iya. Tak boleh mengatakan kalau tu. Ya sudah. Memang ajalnya segitu. Memang ketetapannya begitu. Itu nasihat Luqman tu. Jangan syirik. Dalam akidah, dalam ibadah tak boleh. Dan syirik ini kenapa disebut kezaliman yang besar? Bapak Ibu kalau baca surat Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar 65. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, semua amalmu menjadi hilang. Ya. Kalau engkau berbuat syirik, maka amalmu semua hilang. Itu kenapa gelap. Karena amal kita tu cahaya. Itu kenapa syirik disebut zulm. Zulm itu artinya gelap. Karena yang membuat terang itu amal kita. Bapak Ibu nanti kalau mati nanti, dalam satu hadis, itu alam kubur itu gelap. Tapi dia berubah menjadi terang. Lalu ada laki-laki yang gagah, yang tampilannya Masya Allah, tidak pernah kita lihat orang seperti itu. Ketika ditanya, siapa engkau? Jawabannya, ana amaluka salih, saya amal salihmu.
Jadi amal-amal saleh itu cahaya. Itu makanya Bapak Ibu kalau baca surat Al-Hadid ayat 13 14, di Al-Hadid ayat 13 itu, yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Al-Hadid 13 13. Al-Hadid surat 57, ya, surat 57 ayat 13. Nanti orang-orang beriman itu di akhirat akan bercahaya. Akan bercahaya. Apa yang membuat cahaya orang beriman? Amalnya. Syirik tidak beriman. Ya, kalau syirik tidak beriman. Itu kenapa kesyirikan itu zulmun, kegelapan. Syirik itu kegelapan. Gelap. Karena syirik menghapus semua amal. Makanya riya menghapus kebaikan tak? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kalian menghapus pahala kebaikan dengan menyebutnya atau memamerkannya. Riya itu syirik. Makanya orang kalau riya, amalnya hilang karena dia hapus amal itu. Riya, karena syirik. Ini Bapak Ibu, ya, sampai di era modern kok dan syirik kok masih belum habis. Ya, di kampung saya Bapak Ibu itu kalau kamu mulai ke sawah tuh, itu badabi kabau di kapalo banda. Itu syaratnya tuh. Nyo kabau ko dabi dak sembarang tampik lo di kapalo banda, ditampik air ka mengalir ke sawah-sawah. Supaya panennya rancak, hama menjauh. Itu keyakinan begitu yang syirik namanya itu. Nah, itu yang diingatkan Luqman ke anak itu, jangan syirik. Jadi masalah akidah yang dibenahi itu. Makanya dakwah yang berat itu dakwah soal akidah. Kalau ibadah gampang ngajarin orang. Kalau soal keyakinan, karena keyakinanku mengubahnya susah. Bahkan butuh waktu bertahun-tahun itu. Makanya Bapak Ibu, ayat-ayat Makkiyah 13 tahun Nabi di Makkah belum ada ayat ibadah. Ayat-ayat yang turun di Makkah 13 tahun itu akidah semua. Baru setelah hijrah ke Madinah, ketika iman sudah mantap, akidah sudah mantap, baru turun ayat ibadah. Ya. Tapi di periode Makkah itu turun ayat akidah saja. Ayat salat berjamaah Madinah itu. Izanu diyalis salat mi yaumil ju' itu Madinah itu. Puasa ya ayyuhallazina amanu kutiba itu Madinah itu. Makanya haji, ya, puasa itu di Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, itu surat Madaniyah itu. Betapa beratnya membangun akidah ini, 13 tahun itu akidah saja tuh. Itu rahasianya kenapa nasihat pertama Luqman adalah akidah. Jangan berbuat syirik. Makanya akidah anak ini pondasinya harus kuat, Ibu. Kalau kuat akidahnya, kemanapun dia pergi aman. Akidah. Ya. Ada salah satu jamaah saya bercurhat, menangis terisak-isak beliau. Bukan orang sembarangan, Ibu. Profesor, udah pensiun. Anaknya ini cerdas. Dari SD, TK, sekolah di sekolah non-muslim. Hebat. Dapat S1 beasiswa ke Australia, sampai S2 di Australia. Dapat jodoh bule. Yang bule kok tidak mau masuk Islam. Dan dia menikah dengan bule itu. Beda agama, menikahnya di gereja di Australia. Kenapa? Karena masalah akidah tidak baik tanamnya itu. Padahal sudah Allah haramkan itu. Haram. Lahunna hillun lahum. Perempuan-perempuan muslim haram bagi laki-laki yang tidak Islam. Dan tidak satu ayatnya itu. Tapi karena akidah tidak dibenahi, ya begitulah. Itu maka yang pokok ditanamkan itu akidah. Itu makanya Luqman, nasihat pertama itu adalah masalah akidah. Bukan ibadah, akidah. Jangan syirik. Tauhid lawan syirik itu. Ya, itu.
Ini ayat 13 Bapak Ibu ya. Ini ayatnya 19 ya rencananya. Masih ada 6 lagi. Kalau kita selesaikan semua bisa jam 2 nanti selesainya. Itulah dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya persilahkan dulu. Silakan Ibu. Ya Ibu silakan. Saya bertanya, kalau dulu waktu anak kita kecil-kecil itu sudah jelas kita bisa mendidiknya dengan bahasa kita sendiri. Salam. Ada satu riwayat Bapak Ibu ya. Fatimah ketika ini kan sebelum menikah dengan Ali, Fatimah itu kan dengan Nabi tinggal tuh. Setelah menikah dengan Ali, Fatimah anak bungsu Nabi itu Nabi mencarikan rumah di samping rumah beliau. Jadi ada sahabat rumahnya dekat rumah Nabi. Nabi panggil sahabat itu, mau ndak engkau tukar rumah dengan anak saya? Kebetulan rumah Ali dan Fatimah itu agak jauh di rumah Nabi. Engkau pindah ke sana dan anak saya Fatimah pindah ke rumah engkau yang dekat dengan saya. Dan ini sahabat setuju. Karena Nabi yang minta. Senang dia. Maka tinggallah Fatimah di samping rumah Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Kenapa Nabi mendekatkan rumah Fatimah dengan rumah dia? Ada satu riwayat, Nabi setiap selesai salat subuh, karena dulu kan perempuan nak ke masjid, Nabi selalu mendatangi rumah Fatimah untuk menanyakan apakah dia sudah salat subuh atau belum. Padahal tak mungkin Fatimah tak salat subuh. Apalagi suaminya Ali. Tapi Nabi ingin memastikan bahwa ibadahnya terjaga dengan baik. Walaupun dia sudah punya suami. Setiap Nabi selesai salat subuh, pulang itu ke rumah Fatimah dulu. Untuk memastikan apakah dia sudah salat subuh atau belum. Begitu tanggung jawab seorang ayah tu Ibu. Walaupun lah punya suami. Makanya, ya do baiknya juga Ibu. Ibu-ibu kalau menikah anak, cari rumah laki awak. Paling tidak awak bisa juga. Ya di WA saja, telepon WA. Ba semayang lagi dijago, lagi kamar saji, lagi berjamaah itu. Ibu kalau anak menelepon, tanya pertama tu gimana salatnya nak ke masjid. Jan ibu setiap menelepon, lang transfer. Ada amu lah itu. Itu mamalak nama itu. Sehingga anakku lah takut menelepon ibu kena palak panjang saya. Ya tu. Yang ditanya itu dulu, salat gimana nak? Jangan lambat-lambat ya salatnya. Sekedar itu aja. Itu namanya watawasau. Saling mengingatkan. Itu disebut ku anfusakum wa ahlikum naron. Jaga dirimu dan keluargamu. Menjaga tu nasihat. Itu makanya perintah Allah tadi di surat Taha tadi, wa'mur ahlaka bis salah. Ajak anakmu salat, keluargamu. Wa'mur, bukan paksa, ajak. Walaupun kalau usianya masih anak-anak, dalam proses pembelajaran, boleh dipukul kalau tidak salat. Nabi suruh. Tapi yang sudah dewasa tetap nak salat. Saya Ibu ada salah satu kerabat. Masya Allah, sampai lampi bacucunya Ibu. Apa ku kerajo bampu. Yang bajudi ko tak pernah tinggal. Semayang tidak. Ibunya ko sabana taat ibunya ko. Tapi ibu ko tetap tanyalah semayang. Yo. Itu jawabnya. Semayang. Yo. Selalu ibunya begitu. Sampai Bapak Ibu menjelang ibunya meninggal, saya tak tahu apa yang dibisikkan ibunya itu. Sampai hari ini anak itu, jangankan sendiri, itu berjamaah pun tak pernah terlambat. Azan, belum azan dia sudah sampai di masjid. Sejak ibunya mati. Jadi memang nasihat ibuku luar biasa, apalagi menjelang ke mati itu. Ibu kalau berwasiat ke anak menjelang mati, bisian ke telinga itu mau lama terngiang-ngiang tuh telinganya tuh ibu tuh. Itu makanya kata Allah wajib berwasiat tu ketika mati tu. Ya, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut. Kalau kematian sudah datang, ladake rasa mati, al wasiatu, berwasiat. Dan wasiat tidak hanya soal harta. Wasiat yang paling utama masalah agama. Coba nanti baca surah Al-Baqarah 132. Al-Baqarah 132.
Itu Ibrahim, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim hendak meninggal dunia, ketika Nabi Yaqub hendak meninggal dunia, dipanggilnyalah anak-anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub ke anak-anaknya ketika hendak mati? Nak, Islam ini agama yang Allah pilihkan untuk kita. Jangan kalian mati kecuali dalam status Islam. Itu wasiat. Wasiat namanya itu. Dan tidak pernah berhenti itu. Ya. Puncaknya menjelang nafas kita akan hilang. Sebelum mati, ya'izu, mudari, tetap ingatkan, tetap nasihati. Menjelang mati, wasiat leh. Tuh, wasiat. Dan wasiat yang paling pokok itu justru bukan masalah harta, masalah agama. Itu makanya wassa, ditasdidkan shadnya tuh di Al-Baqarah 132 itu. Itu ditasdidkan satu wassa. Ini wasiat yang serius masalah agama. Masalah harato tidak diwasiatkan, pandai orang tinggal bagi itu mah. Tak perlu dia dibaginya bagi beko itu mah. Kalau agama ni serius wasiatnya Ibu. Kalau harato tu Ibu orang kemudian kau pandai bagi mah, santiangnya bagi mah, tak diwasiatkan cabi dinya beko itu mah. Tapi agama perlu wasiat. Tu makanya wassa. Karena wasiat tu ada ausa. Ada ausa. Makanya masalah salat, ya, Bapak Ibu kalau baca di surat Maryam itu Nabi Isa, nanti baca surat Maryam ayat 31, ya, Maryam 31. Surat 19 31. Nabi Isa diwasiatkan salat, tapi wasiatnya wa ausani bis salati waz zakati madumtu hayyan. Kalau salat ausa. Ini kalau salat nih ya. Ausa. Salat nih. Ini salat nih. Ya. Tapi masalah akidah wassa. Wassa. Ini seriusnya wasiat masalah akidah ni Pak Ibu. Masalah agama ini. Ya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berhenti kasih nasihat. Jangan berhenti lapanek namanya cik dang mah saradiang ladang-gadang. Enggak mau cerita itu. Ya. Walaupun dia sudah berumah tangga, tetap kasih nasihat. Ya kadang kita ni Pak Ibu takut bagi nasihat ke anak. Ada tu yang takut bagi nasihat ke anak. Ya tak? Apa pula ditakutkan ngasih nasihat? Ya tak? Ya masalahnya kadang-kadang apa kok dari dulu contoh teladan tak ada ke anak lah tu makanya takut bagi nasihat. Ya tak? Aku tanya nak apa le contoh tu cik. Kan? Jawab dah waktu. Ya. Dulu anak disuruh pergi ke masjid, awak nak mau ke masjid dah. Ya. Ada tak mau contoh tu. Nah itulah ya. Tetap nasihat jalan sampai ya nafas terakhir. Yang terakhir itu namanya wasiat itu. Ya, wasiat tentang akidah ni paling pokok ni, agama. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ni jangan kamu mati ya kalau ndak Islam, kecuali kamu Islam. Nah gitu. Ya, Pak. Jadi di inna a'tayna itu kan ditujukan ke Nabi, kan itu kita semua. Ya, ke Nabi Muhammad tuh. Dari harta yang banyak ini bukan untuk kita semua. Iya kan ayat itu Al-Quran itu hudan linnas. Secara prinsip itu petunjuk bagi kita semua. Walaupun yang dikhitab Nabi Muhammad tapi tetap untuk kita. Tapi itu para ulama memahami karena a'tainaka itu K-nya itu Nabi Muhammad. Nah, ketika Allah mengatakan pemberian ke Nabi Muhammad, maka Allah pilih a'ta. Karena a'ta itu pemberian dengan hisab yang ringan. Karena Nabi Muhammad tidak dihisab. Ya, karena kekasih Allah gimana mau dihisab?
Makanya satu-satunya Nabi yang menanti umatnya dihisab, Nabi Muhammad. Kita nanti ketika dihisab, Nabi sudah menanti kita. Apalagi masalahnya, apalagi yang kurang, Nabi temui kita. Karena Nabi tidak dihisab. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tidak ada yang menanti umatnya. Tidak ada. Kalau kita nanti dihadapkan ke timbangan, Nabi sudah berdiri pula di timbangan itu tuh. Karena amal Nabi tidak ditimbang. Kalau Nabi menghadapi keadaan yang sulit pula, ngapain? Bagaimana bisa membantu kita apa? Bahkan ketika nanti kita melewati sirat, Nabi sudah menanti di ujung sirat. Hanya Nabi Muhammad yang begitu. Nabi-nabi yang lain tidak ada memberikan pertolongan begitu ke umatnya. Ya, karena Nabi tidak ada melewati apa yang dilewati semua manusia. Tidak ada hisab, tidak ada mizan, tidak ada sirat. Bagi Nabi tidak ada. Itu makanya sorga itu tidak akan bisa dimasuki siapapun sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk. Ya. Yang pertama kali dibangkitkan nanti siapa? Nabi Muhammad. Memang begitu. Ya. Nanti umat-umat masih dalam kepanasan, suasana yang mencekam, Nabi Muhammad sudah menunggu kita di namanya Telaga Kausar. Nabi sudah panggil umatnya, sini kata Nabi, ini minum. Tidak ada Nabi yang kasih minum ke umatnya. Itu makanya inna a'tainakal kausar. Hanya engkau yang mendapat al-kausar. Al-kausar itu salah satunya telaga. Ada nanti telaga, ya. Di mahsyar itu tempat minum, hanya Nabi punya tempat minum di sana. Nah, itu kenapa Nabi itu spesial. Makanya inna a'taina itu kenapa a'ta? Karena pemberian ke Nabi itu memang tidak seperti pemberian ke kita. Kalau kita mah menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang banyak, Nabi Muhammad tidak. Ya. Ya lagian Bapak Ibu, Nabi tidak menghadapi pertanyaan karena yang Nabi tidak meninggalkan harta satu cuil pun. Tidak ada warisan 1 sen pun tinggalkan Nabi. Tidak ada. Ketika Nabi mati, kata Aisyah, hanya ada beberapa potong roti untuk saya di rumah itu. Tidak ada Nabi meninggalkan harta. Rumah Nabi itu hujurat, namanya kamar-kamar kecil saja. Hanya untuk berteduh istrinya saja. Makanya Nabi tidak ada dihisap. Karena harta tidak ada. Tidak seperti kita. Ibu oto, tanah, rekening, ame, merasai itu. Menjang itu. Baju leh, tas leh, sepatu. Nabi tidak begitu. Nabi bajunya cobek ditambal-tambal. Mana ada hisapnya berat. Tidak seperti kita. Nikmat Nabi itu tidak banyak. Walaupun Allah sebut Al-Kausar, ya memang tidak banyak nikmat Nabi itu. Dikit cuman. Ya, waktu Nabi mati itu tidak ada meninggalkan harta. Pusaka Nabi itu hanya 2. Al-Quran dan hadis. Hanya itu pusaka tinggalkan Nabi. Dan ahli waris Nabi bukan anaknya. Siapa? Semua umatnya, para ulama. Pewaris Nabi itu kan para ulama. Bukan anaknya pewarisnya, para ulama. Karena yang diwariskan Nabi itu hanya ilmu, bukan harta. Nah, itulah kitab dan sunnah. Nah, itu mungkin salah satu Nabi tidak dihisap. Karena yang dihisap pun adalah ado loh. Dicalik-calik, list kan tidak ado, kita tanya loh. Ya, beda dengan kita. Ibu HP ibu tu tanya balik tu. Barang HP ibu sampai 10 juta ke balinya. Mulai juta. Ya, guna tu. Itu kan. Padahal HP kan fungsi kan komunikasi. Dah itu. Maka kok sampai 10 juta, 15 juta HP itu. Ditanya tu. Kalau selamat ibu alhamdulillah lah. Pokoknya pandai-pandai ibu Islam menjawab besok. Ya tu. Ya tu. Ya kan ambo tak bisa majan jawabnya lah, ibu lah menjawab besok. Ambo tu urusan ambo lah menjawab. Ya kan. Pandai-pandai sih ibu jawab. Ya tu. Mudah-mudahan dia terima jawab ibu. Ya tu. Ya gitulah. Ibu beli HP dulu, ya. Punya HP dulu, ya. Android, ya. Berapa beli? 15 juta. Pakok sama ha tuan nah. Tu guna ya. Untuk WA, untuk Facebook. Tak bisa yang 3 juta untuk WA, Facebook. Bisa nyotapuk dengan malaikat langsung macam yo lah. Ya tu. Ya kan artinya bisa yang lain kok itu. Kalau hanya itu kurang tapi amboko untuk merekam pengajian. Kalau sakete apanya RAM-nya ndak bisa banyak ambo simpan. Kan bisa menjawab cerita. Pandai-pandai lah menjawabnya besok.
Memang macam itulah. Tapi yang menjawab tak lidah le, kerana lidah dah dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu lidah dikunci, kerana lidah pandai berdusta. Dikunci. Yang bicara tangan. Wa tukallimuna aydihim, tangannya bicara. Wa tashhadu arjuluhum, ya kakinya yang bersaksi. Yang bicara tu jari-jari ibu nanti tu, tangan. Ya begitulah. Ibu jawab. Ya dah. Gitu. Tak bisa dicari-cari jawab kini lah. Pandai ibu besok. Yang selamat kalau disuruh seorang besok. Ya dah. Silakan ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Yang mau saya tanyakan, di mana dengan perasaan suka menyalahkan diri sendiri gitu Ustaz. Misalnya melihat anak kita sudah besar, tidak ke masjid, ya Allah, kenapa tidak kecil tidak mengajarkannya ke masjid, misalnya kayak gitu. Terus yang lain-lainnya jadi seperti menghilangkan rasa syukur jadinya gitu Pak Ustaz. Ya, merasa bersalah tu harus, karena memang kita banyak salah kan. Memang harus. Anak saya ni kalau dulu saya didik dengan baik mungkin takkan seperti ini. Tapi ibu jangan berhenti sampai kata itu. Masih ada kesempatan menjadikan dia baik. Kan belum mati ibu. Masih ada waktu. Nabi Nuh, anaknya itu ratusan tahun mungkin usia anaknya durhaka ibu tu. Tapi Nabi Nuh tidak berhenti, walaupun Nuh tu berkata, ya Tuhan, bagaimana nasib anakku? Allah jawab, innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Karena dia kafir matinya. Nabi Nuh menyesali, dia anak saya Tuhan, bukan kata Allah, bukan anakmu. Disitulah dalilnya kalau beda agama mati, tidak ada hubungan nasab. Makanya hak waris putus. Anak ibu kalau murtad, mati ibu, dia tidak dapat warisan. Karena bukan anak kita secara syariat. Ya begitu tuh. Makanya Allah jawab, innahu laisa min ahlik, kata Allah, bukan anakmu itu, karena dia matinya kafir. Ya. Tapi Nabi Nuh tidak berhenti, tetap sampai anaknya hilang, tenggelam, dipanggilnya naiklah ke kapal ayah. Itu maka Nabi Nuh itu namanya Nuh. Nuh itu artinya yang meratap. Nuh itu bahasa Arabnya niyah, ya Nuh. Itu artinya meratap. Kenapa Nabi Nuh disebut Nuh? Karena dia sering meratapi dirinya. Kenapa anak saya kok kafir? Kenapa istri saya kok durhaka, kafir matinya? Itu maka Nabi Nuh namanya itu. Dia meratapi dirinya. Ya tidak apa-apa. Yang itu meratap, menyalahkan keputusan Allah. Itu namanya humazah, lumazah itu. Mengumpat dan mencela. Tidak boleh itu. Tapi kalau merasa kita, aduh gimana nih, nanti nasib saya, nanti anak saya tidak salat, itu boleh. Ya, sambil tetap berusaha. Tapi begitulah yang dilakukan oleh orang-orang saleh seperti Luqman tadi. Ya'izu, nasihat tidak pernah putus. Makanya fi'il mudhari. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub sampai nafas terakhirnya, wa wassa biha, tetap memberikan wasiat menjelang nyawa akan hilang. Gitu. Ya. Itu pentingnya nasihat ke anak-anak ibu ya. Jadi ibu walaupun anaknya sudah besar, dewasa, dah berumah tangga, tetaplah beri nasihat. Makanya Luqman memberi nasihatnya ya'izu, bukan wa'azah. Ya, harus continue, istimrar gitu. Nah itu ayat 13, 12, 13, 14 dan berikutnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.